Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya baik. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan ya. Sekarang Bapak ingin tahu apakah semuanya sudah masuk ke classroom ini? Walaupun classroomnya online ya, apakah di antara kalian ada yang kesulitan? Coba lihat cek teman-temannya apakah sudah masuk semuanya. Alhamdulillah ya sudah masuk. Ada yang kesulitan tidak barusan masuknya? Ada. Oh siapa? Beni ya? Oh Beni. Kenapa Beni? Oh sinyal di tempatnya ya agak susah. Oh iya gak apa-apa. Bapak juga barusan nerima informasi dari orang tua Anggi kalau Anggi tidak bisa bergabung dengan kita. Anggi ternyata sakit ya. Kita doakan supaya Anggi cepat sembuh ya dan bisa bergabung dengan kita. Kita doakan Anggi. Sekarang sebelum kita memasuki pembelajaran, Bapak ingin kita untuk berdoa terlebih dahulu ya. Coba siapa yang mau memimpin doanya? Coba Lutfi pimpin doanya ya. Coba. Amin. Alhamdulillah ya kita sudah berdoa. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Bapak ingin tahu ya, ingin mengulas sedikit tentang pembelajaran hari kemarin. Semuanya sebelumnya masih mengingat pembelajaran hari kemarin. Alhamdulillah ya semuanya masih ingat. Coba kemarin kita belajar tentang apa? Lutfi tentang hewan dan tumbuhan di sekitar rumah kita ya. Bener. Kemarin kita belajar tentang hewan dan tumbuhan di sekitar rumah kita. Coba ada yang mau menjelaskan atau mau mencontohkan ya tentang hewan dan tumbuhan di sekitar rumah kita, ada apa aja di sana? Coba Beni. Benar. Jadi di rumah Beni ada ayam ya, Deka. Suka ada ayam. Ayam itu salah satu hewan, bener. Emang hewan ayam itu ya, ayam itu memang banyak dipelihara oleh masyarakat atau oleh tetangga atau kita sendiri ya, karena banyak manfaatnya. Selain ayam ada apa lagi? Burung juga banyak. Terus kalau tumbuhan ada apa? Ada pohon mangga. Oh kemarin baru musim ya pohon mangga. Ada yang mau ngasih ke bapak mangga gitu? Tidak apa-apa, hanya bercanda. Nah sekarang kita akan belajar tentang pelestarian sumber daya alam. Nah sebelum kita memasuki itu, Bapak ingin semuanya fokus dulu. Semuanya sudah fokus, jaringannya sudah bagus. Nah, kita akan mulai belajar tentang pelestarian alam ini dimulai dari sekarang. Nah, kita belajarnya sebelum kita belajarnya kita menonton video dulu yuk, video singkat yang menjelaskan mengenai sumber daya alam ya. Nanti setelah kita menonton mengenai video singkat tentang sumber daya alam ini, kita akan mengadakan tanya jawab, penjelasan, kalian bertanya ataupun Bapak bertanya ya. Nah, nanti juga ada tugas-tugas untuk kalian kerjakan ya. Nah, dengan kalian nanti mempelajari sumber daya alam ini, kalian akan tahu betapa pentingnya sumber daya alam bagi kehidupan kita. Apa itu sumber daya alam? Kenapa harus kita jaga sumber daya alam itu? Dan apa sih efeknya atau dampaknya sumber daya alam bagi kehidupan kita? Nah, sekarang kita akan menonton atau menyimak sebuah video dulu.
Yuk kita simak videonya, selamat menonton. Hai semua, kembali lagi bersama Bu Tride dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Hari ini kita telah memasuki materi baru yaitu tema 4 tentang pelestarian sumber daya alam. Bagi yang baru bergabung bersama channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Hari ini kita akan belajar tentang pelestarian sumber daya alam. Adapun materi yang akan kita bahas pada video kali ini, yang pertama yaitu tentang jenis-jenis sumber daya alam, dan yang kedua manfaat sumber daya alam, dan yang ketiga hubungan sumber daya alam dengan teknologi. Nah, materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang jenis-jenis sumber daya alam. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada sumber daya alam hayati dan yang kedua ada sumber daya alam non-hayati. Berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, apakah yang dimaksud dengan keempat jenis sumber daya alam ini? Marilah kita bahas satu persatu mulai dari sumber daya alam hayati. Apakah yang dimaksud dengan sumber daya alam hayati? Nah, sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Adapun contoh dari sumber daya alam hayati itu adalah tumbuhan dan juga hewan. Nah, selain tumbuhan dan hewan, minyak bumi dan batu bara termasuk ke dalam sumber daya alam hayati karena berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang terkubur di dalam bumi jutaan tahun yang lalu. Jenis sumber daya alam yang kedua yaitu ada sumber daya alam non-hayati. Nah, yang dimaksud dengan sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang berasal bukan dari makhluk hidup. Adapun contoh dari sumber daya alam non-hayati yaitu ada batu, ada air, dan ada tanah. Nah, selain ketiga contoh yang Putri disebutkan pada video, contoh sumber daya alam non-hayati yang lainnya yaitu ada air, ada angin, ada logam, termasuk di dalamnya yaitu emas, perak, dan besi. Jenis sumber daya alam yang ketiga itu ada sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, yang dimaksud dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang akan tetap tersedia di alam meskipun digunakan secara terus-menerus. Adapun contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui, yang pertama itu ada hewan, yang kedua ada tumbuhan, ada cahaya matahari, dan ada air. Kemudian, jenis sumber daya alam yang keempat ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, yang dimaksud dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jika digunakan secara terus-menerus akan habis. Adapun contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu yang pertama ada emas, kemudian yang kedua ada batu bara. Nah, itulah jenis-jenis sumber daya alam yang ada di muka bumi ini. Kemudian materi yang kedua yang akan kita bahas yaitu tentang manfaat sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Yang pertama, manfaatnya itu adalah sebagai bahan pangan. Bahan pangan atau makanan dapat berasal dari hewan dan tumbuhan. Bahan pangan yang berasal dari tumbuhan itu contohnya bayam, kangkung, padi, jagung, dan lain sebagainya. Dan bahan pangan yang berasal dari hewan contohnya ada ayam, ada sapi, kambing, telur, susu, ikan, dan sebagainya. Kemudian manfaat sumber daya alam yang kedua yaitu sebagai bahan sandang. Bahan sandang atau pakaian terbuat dari katun.
Katun terbuat dari serat kapas yang berasal dari tumbuhan kapas. Beberapa bahan sandang ada yang berasal dari hewan. Contohnya wol berasal dari rambut domba, kain sutra berasal dari ulat sutra, dan kulit hewan itu contohnya ada kulit sapi ataupun kulit ular. Manfaat yang ketiga yaitu sebagai peralatan rumah tangga. Sumber daya alam kayu dapat digunakan sebagai pintu, meja, lemari, dan sebagainya. Kemudian karet berasal dari getah pohon karet. Karet biasanya digunakan untuk membuat ban. Dan ada logam. Logam ini biasanya digunakan untuk membuat sendok dan garpu. Kemudian, manfaat sumber daya alam yang keempat yaitu sebagai produk kesehatan dan perawatan tubuh. Jamu termasuk obat tradisional. Jamu terbuat dari jahe, kunyit, kumis kucing, dan mengkudu. Berbagai produk perawatan tubuh seperti sampo terbuat dari lidah buaya dan sabun mandi biasanya dibuat dari sari bunga mawar. Kemudian manfaat yang kelima yaitu sebagai bahan bangunan. Bahan bangunan seperti semen, pasir, genting, dan batu bata. Bahan-bahan tersebut diantaranya terbuat dari tanah liat dan hancuran bebatuan. Kemudian manfaat yang keenam itu ada sebagai sumber energi. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Misalnya air, angin, dan matahari dapat kita gunakan sebagai pembangkit listrik. Beberapa jenis bahan bakar dapat terbuat dari tumbuhan dan hewan, seperti biodiesel dan bioetanol berasal dari tumbuhan, dan biogas berasal dari kotoran hewan. Dan manfaat yang terakhir yaitu sebagai tempat rekreasi. Kenampakan alam seperti gunung, sungai, danau, dan laut, keindahan alamnya dapat kita manfaatkan sebagai tempat rekreasi. Nah, itulah beberapa manfaat sumber daya alam bagi kehidupan manusia. Materi yang terakhir yang akan kita bahas yaitu tentang hubungan sumber daya alam dengan teknologi. Nah, salah satu contohnya yang Putri digunakan di sini adalah bagaimana proses pembuatan kertas yang berasal dari kayu. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar. Di sini Bu Tridi sudah menyediakan gambar bagaimana proses dari pembuatan kertas yang berasal dari kayu. Nah, mulai dari yang pertama, ini merupakan kayu gelondongan yang berasal dari pohon. Kemudian yang kedua, kayu gelondongan ini nantinya akan dikupas kulitnya, kemudian dipotong-potong. Nah, setelah menjadi kecil-kecil, potongan-potongan kayu tersebut dicampur dengan bahan kimia menjadi pulp. Pulp itu merupakan bubur kayu. Nah, pencampuran ini menggunakan mesin. Pulp ini dibersihkan dengan bahan pemutih untuk menghasilkan kertas yang berwarna putih. Kemudian yang keempat yang keempat ini pulp dikocok menggunakan air. Kemudian yang kelima, berbagai macam campuran bahan tersebut dimasukkan ke dalam mesin pembuat kertas. Kemudian lembaran yang dihasilkan mesin ini digilas kemudian digulung hingga menjadi gulungan kertas. Nah, itulah beberapa proses bagaimana kayu diubah menjadi kertas. Nah, pada batang kayu ini terdapat banyak selulosa. Selulosa inilah yang nantinya akan dimanfaatkan untuk membuat kertas. Oke, cukup sekian dulu ya pembahasan materi dari Bu Tridi. Semoga apa yang Bu Tridi sampaikan kalian dengan mudah dapat memahami. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya. Akhir kata, Bu Tridi ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
semuanya telah menonton dan menyimak video pembelajaran yang menjelaskan mengenai sumber daya alam itu. Jadi sekarang kita sudah tahu apa itu sumber daya alam, manfaatnya sumber daya alam bagi kita, dan jenis-jenis sumber daya alam serta hubungan dengan teknologi ya. Sumber daya alam itu hubungannya dengan teknologi itu apa sudah dijelaskan oleh teman Bapak ya di video pembelajaran barusan yang kita simak. Sekarang di antara kalian apakah ada pertanyaan? Nanti akan Bapak jelaskan lebih detail ya mengenai pertanyaan kalian. Jadi sumber daya alam itu apa? Ada yang mau menjawab? Tadi sudah dijelaskan oleh teman Bapak. Coba Lutfi mau menjawab. Coba yuk kita dengarkan dulu apa itu sumber daya alam menurut Lutfi. Bagus sekali. Jadi benar ya Lutfi. Jadi sumber daya alam itu segala sesuatu yang telah disediakan oleh alam yang bermanfaat untuk kita. Jadi sumber daya alam itu sangat bermanfaat untuk kita ya. Dan juga jenis sumber daya alam itu ada dua. Tadi disebutkan kan dua. Dan ada dua lagi menurut sifatnya ya, akan Bapak perjelas lagi. Jadi sumber daya alam itu ada dua jenisnya. Yang pertama hayati dan yang kedua non hayati. Jadi apa sih sumber daya alam hayati itu? Sumber daya alam hayati itu bisa dilihat ya dari gambar di atas ini. Jadi sumber daya alam hayati itu sumber daya alam yang sumbernya itu dari makhluk hidup. Nah, contohnya itu apa? Daging gitu, daging dari hewan ya, hewan ternak seperti ayam, sapi, domba. Itu adalah sumber daya alam hayati atau buah-buahan dari tumbuhan. Nah, itu sumber daya alam hayati. Jadi sumber daya alam hayati itu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Dan yang kedua adalah sumber daya alam non hayati. Bisa juga dilihat di atas ini. Nah, jadi sumber daya alam non hayati itu sumber daya alam yang bukan dari makhluk hidup. Contohnya itu seperti batu, air, ataupun bahan tambang yang lain. Itu bukan dari makhluk hidup. Bahan tambang yang lain itu apa sih? Seperti apa? Seperti emas, batu bara, terus perak, pasir, itu semua itu sumber daya alam non hayati. Dan ada jenis lain lagi yaitu sumber daya alam menurut sifatnya. Kalau sifatnya itu ada dua lagi. Nah, ada yang sifatnya itu bisa diperbaharui dan tidak bisa diperbaharui. Jadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, perbedaannya apa? Jadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu sumber daya alam yang walaupun kita gunakan tapi akan selalu tersedia di alam itu, akan selalu ada dan mungkin tidak akan habis ya. Contohnya itu seperti hewan. Jadi hewan kan seperti ikan di laut, ayam ataupun domba itu sering kita makan atau sering kita konsumsi, namun tidak akan pernah habis karena itu hewan itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Ada juga tumbuhan. Nah, tumbuhan itu walaupun sudah kita tebang ataupun sudah buahnya kita makan, itu masih bisa tumbuh asalkan kita menanam kembali tumbuhan yang sudah ditebang ya. Nah, jadi tumbuhan dan hewan itu salah satu sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena walaupun kita konsumsi, kita tidak akan pernah kehabisan.
Dan ada juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa sih sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu? Ya, sumber daya alam yang sudah kita konsumsi, dan kalau kita konsumsi terus menerus itu akan habis, karena sumber daya alam itu akan habis. Contohnya itu seperti minyak ya, minyak bumi. Nah, minyak bumi ini kan suka kita konsumsi ya buat motor atau buat kendaraan yang lain. Nah, itu tuh bisa habis karena mereka atau minyak itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ya, sumber daya alam yang mungkin akan habis di masa depan. Nah, ada pertanyaan sampai sini. Tadi kan sudah dijelaskan ya di video, dan Bapak lebih memperkuat lagi, Bapak hanya memperkuat ya. Takutnya di antara kalian ada yang tidak mengerti dan boleh bertanya ke Bapak. Ada yang mau bertanya? Oh, gas ya. Gas itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau tidak dapat diperbaharui. Nah, gas itu salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui karena lama-kelamaan juga bisa habis gas itu. Lalu ada pertanyaan lagi. Air. Oh, air ya. Air itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena kenapa? Karena air itu tidak akan habis. Percaya tidak kenapa air tidak akan habis? Nah, karena ada siklus air ya. Nanti kita belajar mengenai siklus air ya. Karena air itu terus berputar dan tidak akan habis. Kalau mau habis, nanti turun hujan dan ada lagi airnya. Nah, selain itu juga sumber daya alam ini sangat penting ya untuk kita. Kalau kita tidak ada sumber daya alam, kita akan kebingungan, kita akan kesusahan gitu, akan kesulitan. Nah, sekarang Bapak akan memberikan LKPD. Akan Bapak share ya, akan Bapak share di di grup WhatsApp. Kalian sudah masuk semuanya ke grup WhatsApp? Nih, akan Bapak share LKPD-nya ya di grup WhatsApp. Silahkan kalian cek dan kalian isi ya. Kalian isi masing-masing. Harusnya ini kalau pembelajaran biasa kita belajar kelompok ya, tugas ini tugas kelompok. Namun karena kita belajar sendiri-sendiri atau kita berjauhan kan sekarang, nah kita mengisi sendiri-sendiri. Nanti bisa kalian langsung bacakan saja ya, nanti kita bacakan, kita dengarkan isi LKPD dari kalian. Akan Bapak kirimkan ya, Bapak kirimkan sekarang. Silahkan kalian cek apakah semuanya sudah menerimanya. Barusan Bapak sudah mengirimkannya. Sudah semuanya? Alhamdulillah ya, semuanya sudah menerimanya. Silahkan kalian baca terlebih dahulu dan isi. Bisa semuanya? Alhamdulillah ya bisa. Bapak kasih waktu untuk mengisinya sekitar 10 menit ya. Oke. Bapak akan menunggu kalian sekitar 10 menit untuk kalian menyelesaikan LKPD-nya. Silahkan kalian selesaikan dan kerjakan sebaik mungkin. Selamat mengerjakan. Akan Bapak tunggu ya. Bapak akan menunggunya di sini. Gimana, semuanya sudah selesai? Alhamdulillah ya sudah selesai. Sudah diisi semuanya? Sudah. Sekarang Bapak ingin tahu kalian ngisi apa saja sih di LKPD tersebut. LKPD tersebut isinya apa coba? Benar ya, mengamati sumber daya alam di lingkungan kalian masing-masing ya. Sekarang kan mungkin ada yang di rumah nenek atau di rumah saudara atau di rumah kakak ya. Nah, kalian sudah mengamati di lingkungan sekitar kalian ada apa saja.
sumber daya alamnya. Boleh Bapak tahu kalian mengisi apa? Sok, coba Rijal bacakan apa yang kamu isi. Ada pantai, wah, sekarang Rijal di pantai ya. Oh, pantai itu salah satu sumber daya alam. Coba di pantai ada apa aja sumber daya alamnya? Bener. Manfaatnya apa? Bener ya, banyak nelayan, banyak orang jadi nelayan gitu. Banyak orang mencari ikan di laut karena di pantai ya. Karena pantai itu pesisir laut, pasti banyak ikan. Ada apa lagi? Beni, coba Beni, ada sungai. Di sungai kalian dijadikan apa itu sumber daya alamnya, dimanfaatkan jadi apa? Wah, jadi pengairan ya, pengairan untuk pesawahan para petani ya. Jadi di sekitaran sungai itu banyak sawah dan jadi petani ya di sana juga sekaligus ada sawah juga. Coba sawah itu manfaatnya apa? Benar, untuk pertanian. Nah, berhubung dari sumber daya alam nyambung juga ke pekerjaan ya, seperti tadi kalau di pesisir pantai atau di pantai kita suka banyak melihat nelayan ya. Nelayan itu juga salah satu pekerjaan, ataupun di sekitaran sungai jadi banyak pesawahan atau pertanian ya, itu juga petani ya. Petani itu juga salah satu pekerjaan. Nah, sekarang Bapak ingin mengetahui ya, apakah kalian mengerti tentang pekerjaan? Wah, tidak. Oh, jadi pekerjaan itu kalian hanya tahunya mencari uang. Jadi tidak salah juga ya, pekerjaan itu juga untuk mencari uang. Namun, selain itu juga pekerjaan itu dapat diartikan sebagai sebuah usaha yang dijalani oleh kita ya, atau dijalani oleh manusia untuk mempertahankan hidupnya. Itu juga salah satu pengertian pekerjaan ya. Pekerjaan itu ada yang menghasilkan barang dan ada yang menghasilkan jasa ya. Kalau dihubungkan dengan sumber daya alam, kebanyakan sumber daya alam itu sangat mempengaruhi pekerjaan di lingkungan masyarakatnya. Seperti tadi di pantai atau di sekitaran laut itu banyak masyarakatnya menjadi nelayan. Pekerjaannya jadi nelayan, mencari ikan di laut ataupun di pesawahan ya. Di pesawahan itu banyak yang jadi petani. Kebanyakan itu di dataran tinggi. Kalau petani itu kebanyakan di dataran tinggi. Kalau di perkotaan kebanyakan menjadi buruh atau menjadi pekerja kantoran. Nah, coba ada yang menjelaskan tentang pekerjaan yang menghasilkan barang ataupun menghasilkan jasa. Apa sih pekerjaan yang menghasilkan barang itu? Coba Lutfi. Nah, benar. Jadi pekerjaan yang menghasilkan barang itu pekerjaan yang setelah bekerja itu menghasilkan sebuah barang ya, untuk dijual ataupun untuk dimanfaatkan. Contohnya apa Lutfi? Barang itu seperti, wah benar, seperti ada yang membuat boboko. Jadi di tempat Lutfi itu ada buat nasi, wadah nasi, itu namanya boboko. Nah ya, ada juga yang lain. Coba apa yang menghasilkan barang itu? Ada TV ya, TV, sebuah barang TV itu mah kebanyakan yang menghasilkan barang itu seperti pabrik. Nah, sekarang kita akan belajar dulu yang di sekitaran kita aja dulu yang menghasilkan barang itu apa. Coba ada yang mau
mau menyebutkan lagi contohnya? Pengrajin, benar, pengrajin juga salah satu yang menghasilkan barang. Ada juga penjahit, benar, penjahit juga salah satu pekerjaan yang menghasilkan barang. Sekarang sudah menghasilkan barang, menghasilkan jasa. Nah, coba ada yang mau menjelaskan mengenai pekerjaan yang menghasilkan jasa? Coba kita lihat di atas ini apa saja sih yang menghasilkan jasa itu pekerjaannya, tapi Bapak ingin kalian menyebutkan dulu dan menjelaskannya. Nah, benar ya. Jadi pekerjaan yang menghasilkan jasa itu pekerjaan yang menghasilkan sesuatu yang kita rasakan atau bermanfaat untuk kita. Contohnya seperti apa? Ada guru, ada dokter, dan ada yang lainnya ya. Nah, coba kenapa guru menjadi orang yang menghasilkan jasa? Wah, karena guru mengajari kita untuk kita agar kita pinter. Benar sekali. Nah, kalau dokter apa? Kenapa itu menghasilkan jasanya? Kenapa? Karena dokter menyembuhkan kita kalau kita sakit. Benar juga. Ada lagi? Wah, benar. Ada polisi ya. Polisi juga menghasilkan jasa. Jasa itu untuk melindungi kita ya dari orang jahat. Benar sekali. Nah, sepertinya pembelajaran kita cukup sampai di sini ya. Cukup sampai di sini. Nanti kita belajar lagi di pertemuan kita selanjutnya. Namun di akhir pertemuan ini Bapak ingin memberikan soal evaluasi dulu untuk kalian. Nanti Bapak share di grup WhatsApp, kalian kerjakan. Ingat ya, kalian kerjakannya sendiri-sendiri. Jangan sampai kalian bertanya kepada temannya. Nah, soal ini mengenai materi yang kita ulas sekarang, yang kita pelajari sekarang. Nah, sekarang kita sudahi dulu pembelajaran hari ini. Dan Bapak ingin menutup pembelajaran hari ini juga dengan doa ya. Coba tadi siapa yang memimpin doa? Beni ya? Oh iya. Nah, sekarang juga Beni tutup kelas kita ya, tutup pertemuan kita hari ini dengan doa ya. Coba. Amin. Alhamdulillah ya, pembelajaran kita hari ini selesai. Bapak ucapkan terima kasih untuk kalian. Kalian tetap semangat, tetap belajar walaupun pembelajaran kita seperti sekarang. Semoga semoga untuk kedepannya kita bisa belajar seperti biasa lagi ya. Tetap semangat, tetap belajar, dan kita harus selalu menjaga kesehatan ya. Dadah, assalamualaikum.